Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mulai hari ini saya akan mengunggah video tentang cerita Wali Songo. Saya akan memulai cerita Wali Songo. Sumber cerita ini adalah sebuah kitab, ya, Babad Sunan Tambayat. Saya dari itu Ranji Wali Songo yang dokumentasinya ini ada di Tembayat. Saya mendapatkan ini, ya, ini dialih bahasa oleh Muhammad Sohir Azza. Saya mendapatkan ini dari Gus saya, Gus Hasanain Haikal. Kitab ini mulanya berbahasa Arapegon, berbahasa Jawa tapi ditulis dengan Arapegon. Ini semacam ini, teman-teman. Cukup banyak, ya. Terus oleh Mas Muhammad Sohir Azza ini ditranslate ke bahasa Latin, baru kemudian diindonesiakan. Saya membaca di dalam bahasa Indonesianya, karena saya membaca translate dari Pegonnya saya jelas kesusahan. Terus kemudian dari Pegon dilatinkan saya masih kesusahan, baru dialih bahasakan saya agak paham. Maka kita perlu sangat berterima kasih dengan Mas Muhammad Sohir Izza ini yang telah bersusah payah mengalih bahasakan itu. Oke, cerita Wali Songo di dalam Babad Sunan Tembayat ini dimulai dari seorang putri, istri selir Raja Brawijaya, Sang Prabu Brawijaya Majapahit, yang mengandung, usia kandungan itu 7 bulan. Nah, ketika mengandung ini, sang putri itu selalu bermimpi bahwa di dalam perutnya itu dia memangku sebuah rembulan yang besar. Nah, sang Prabu ini punya firasat bahwa kelak anak yang diandut oleh sang putri ini itu akan menjadi raja. Maka agar dia tidak menjadi pesaing putra mahkota dari ibu suri, maka sang putri ini dikirimlah ke Palembang sebagai hadiah ke sang Adipati Haryo Damar. Nah, sang Adipati diberi amanat, jika kandungan itu belum lahir, maka tidak boleh digauli sebagaimana suami istri. Sampai kemudian sang putri ini melahirkan anak laki-laki yang bagus dan perwira. Putrinya diberi nama Raden Patah, ya, diberi nama Raden Patah, seorang yang kemudian nanti menjadi Raja Demak. Diceritakan juga bahwa Kanjeng Ibu ini punya anak lagi yang kemudian diberi nama Raden Timbal. Kalau Raden Timbal ini dari satu kandung, ya. Kalau di sini ceritakan nggak begitu jelas sih. Tapi sepertinya ini satu kandung dengan Raden Patah, tapi berbeda bapak, ya, berbeda bapak. Kalau Raden Patah itu putranya Prabu Brawijaya, sedangkan Raden Timbal ini adalah putra Adipati Haryo Damar dengan ibu yang sama. Oke, sampai kemudian menginjak remaja, sang
eh, anak ini, ya, sang Raden Patah ini disiapkan sebagai pengganti Arya Damar sebagai anak tertua. Ya, untuk mendapatkan bekal sebagai seorang adipati, maka seorang remaja, Raden Patah yang berusia remaja ini dikirimlah ke Majapahit untuk belajar di Majapahit agar penguasaan ilmunya mumpuni. Angger Patah, dengarkanlah sabdaku, janganlah kamu terpesona dalam olah senjata. Sekarang mulailah menyusun kewibawaan, maka kamu bersiap-siaplah magang menjadi penguasa di negara Palembang. Nah, dia disiapkan untuk menjadi penguasa Palembang dengan magang ke Majapahit. Ya, jadi dan pada waktu itu Raden Patah juga diberitahu, sebenarnya kamu itu masih waris Sang Prabu Majapahit yang membawai banyak para adipati di negara seberang maupun Jawanya sendiri. Kamu itu sebenarnya putra Sri Brawijaya. Ya, ini kaget ini sang Raden Patah ini. Dia merasa dibuang, gitu ya. Dia merasa dibuang. Ya, diceritakan bahwa Kanjeng Ibu, ya, Kanjeng Ibunya diserahkan padaku, Arya Damar, ya. Waktu itu Kanjeng Ibu sudah hamil selama 7 bulan, namun Kanjeng Ibu suatu ketika bermimpi memangku rembulan, oleh itu diserahkanlah padaku selama kamu masih dalam kandungan. Sering diimpikan oleh Prabu Brawijaya bahwa Kanjeng Ibu memangku rembulan gede. Setiap malam termimpikan seperti itu. Sri Narendra sangat merasa khawatir bahwa kelak kamu setelah dewasa akan menjadi Narendra atau raja. Nah, itu ya. Terus setelah itu, ya, Raden Patah disuruh untuk ke Majapahit. Dia kemudian berangkat ke Majapahit. Dia titipkan adiknya, Raden Timbal tadi, kalau adikmu ini nanti tidak mendapatkan posisi di Majapahit, maka pokoknya aku serahkan kepadamu. Aku titipkan karena kamu anak yang dewasa. Raden Patah selama perjalanan dari Palembang ke Majapahit itu dibekali perhiasan, dinar, dirham oleh Kanjeng Ibunya. Diberi 4 orang emban untuk mengikutinya. Orang kaya, ya, anak sultan, anak adipati, serta pengiring 20 orang. Ya, jadi Raden Timbal dan Raden Patah itu selama perjalanan dari Palembang ke Majapahit itu dibantu, ya, diikuti oleh 4 orang emban untuk melayaninya, ya. Terus kemudian diiring oleh 20 orang, cukup banyak, ya, cukup banyak. Kedua putra ini dari Palembang menaiki kapal warnanya kuning, konon kapalnya, ya. Ke-20 orang prajurit ikut mengiringnya. Mereka semua sama-sama, ya, sama-sama saling membantu untuk keselamatan 2 pangeran ini, dua raden ini. Terus kemudian dari Palembang mereka mendarat di sebuah pesisir Cirebon. Di Cirebon dia ketemu dengan Pangeran Modang. Kemudian mereka ditanya hendak maksud kemana. Terus mereka diberitahu bahwa mereka akan ke Majapahit.
Pangeran Modang ini sudah tahu, sudah waskito bahwa Raden Patah ini nanti kelak akan menjadi seorang raja. Ya, maka Raden Modang menyarankan, sebelum kamu ke Majapahit, kamu ke Ampel dulu, belajar agama dulu sebagai ageman, ya. Menyarankan agar berguru agama Islam sebab itu merupakan ageman orang yang menjadi ratu. Maka Raden Patah memohon petunjuk. Setelah itu, ya, setelah sampai di desa Roban itu apa? Mungkin Alas Roban itu ya di Batang, itu saya nggak tahu tepatnya. Di situ konon banyak lelembut, banyak gangguan, banyak drubiksa atau raksasa, ya, yang menghadang di tengah perjalanan. Ini di desa Roban, sangat angker. Kemudian mereka itu dibegal dicegat, ya. 4 orang begal. Nama pemimpin berandal yang mencegat, yang membegal rombongan Raden Patah dan Raden Timbal adalah Kiwana sejak kecil dia yatim piatu, dia miskin, tapi dia tidak mau kaya sebenarnya. Jadi Kiwana ini membegal ini untuk kepentingan masyarakat, ya, dia bagi-bagikan ke masyarakat miskin. Konon Kiwana ini sudah muslim, jadi di sepanjang pantai utara itu sudah banyak yang memeluk Islam tapi orangnya miskin-miskin. Maka Kiwana ini membegal untuk dibagikan kepada orang-orang Islam yang miskin itu. Konon begitu. Kiwana ini berasal dari desa Salam. Tolong nanti yang ngecek, ya, antara Cirebon sampai Jawa Timur sana, Mojokerto, Majapahit sana, itu ada enggak desa namanya Desa Salam, tempat Kiwana ini berasal. Nah, Kiwana ini kemudian menghentikan perjalanan Raden Patah. Raden Patah tanya, kamu itu berempat ini mau apa? Kamu berempat ini mau apa? Memberhentikan kami yang sedang berjalan. Kiwana langsung menjawab, aku minta bekalmu. Akan aku berikan kepada orang-orang Islam yang lebih kasihan karena tidak bisa makan. Karena kamu kaya, maka kamu harus membantu. Itu kata Kiwana. Kemudian Raden Patah menjawab, benar apa yang kamu katakan, aku lebih kaya. Kemudian Raden Patah memberikan satu kantong dirham yang berisi emas, itu ya, perak, dia berikan. Ini kontan. Kiwana ini terkejut, kaget. Dia belum pernah membegal dan diperlakukan seperti itu. Biasanya orang yang dibegal itu akan mempertahankan hartanya. Orang-orang kaya itu akan sekuat tenaga mempertahankan harta bendanya. Apalagi ini dirham, ini harta yang sangat banyak. Ini ada apa ini dengan orang yang dirampok ini? Dia kaget sekali. Padahal Raden Patah memungkinkan untuk melawan, karena Raden Patah diiringi 4 emban dan 20 pasukan. Melawan 4 orang tentu saja bukan sesuatu yang sulit. Tapi Raden Patah tidak begitu. Dia kasihkan saja. Wah, Kiwana kemudian tersadar ini, apa yang dia lakukan, apa yang saya lakukan ini salah ini. Meskipun untuk kebenaran, untuk sesuatu yang benar, tapi ini keliru ini. Maka aku akan kejar. Dikejarlah oleh Kiwana. Dia bersimpuh dan dia memohon untuk bisa menjadi pengikut
Raden Patah. Raden Patah, oke, kamu boleh menjadi pengikutku. Mulai sekarang, kamu akan aku beri nama Wonosalam. Mereka melakukan perjalanan dan sampai di pertengahan jalan si Raden Patah ini menghendaki ke Ampel. Dia mau belajar agama, dia akan nyantri dan menyuruh adiknya untuk dan pasukannya dan pengiringnya untuk ke Majapahit, untuk menjadi abdi di sana, untuk magang di sana. Adikku Raden Timbal, lanjutkanlah perjalananmu ke Majapahit, ya. Teruslah, ya, jadilah pengabdi di sana, jadilah magang di sana. Kenapa? Karena kamu akan magang di sana, janganlah kamu memikirkanku. Adapun yang mempunyai waris tahta Palembang itu adalah dirimu, bukan aku. Aku akan ngaji santri saja. Adiknya tentu saja gelisah. Dia sedih ditinggal kakak yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Adikku, janganlah bersedih. Turutilah perkataanku, turutilah perintahku agar kamu bertemu dengan kemakmuran. Begitu kata Raden Patah. Akhirnya Raden Timbal ke Majapahit dan Raden Patah ke pesantren ke Ampel Denta. Sedangkan Raden Patah hanya diikuti oleh 4 orang, termasuk Wonosalam dan pengikutnya, ya, ke pesantren. Begitu ya cerita tentang Raden Patah dari Palembang ke pesantren Ampel Denta dan diiringi oleh Patih Wonosalam. Belum menjadi patih. Nanti ketika Sultan Patah diangkat menjadi raja, maka Wonosalam ini diangkat menjadi patih. Begitu cerita tentang Raden Patah. Kita akan mengikuti cerita ini berikutnya di unggahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.